Bilangan bulat terdiri dari dua macam, yaitu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif adalah bilangan bulat yang berada di kanan 0. Sedangkan bilangan bulat negatif adalah bilangan yang berada di kiri 0. Jadi, bilangan bulat yang merupakan bilangan negatif adalah negatif 1. Bilangan bulat yang juga merupakan bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu. Sementara kita lihat 9 memiliki faktor 1, 3, dan 9. Untuk 8 memiliki faktor 1, 2, 4, dan 8. Bilangan 7 memiliki faktor 1 dan 7. Bilangan 6 memiliki faktor 1, 2, 3, dan 6. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa bilangan bulat yang juga merupakan bilangan prima adalah bilangan 7. Tanda pembanding yang tepat untuk bilangan negatif 7 dengan 3 adalah dapat kita ketahui bahwa bilangan negatif 7 adalah bilangan yang berada di kiri 0. Sedangkan bilangan 3 adalah bilangan yang berada di kanan 0. Bilangan yang berada di kiri 0 berarti nilainya lebih kecil daripada 0. Sedangkan bilangan yang berada di kanan 0 nilainya lebih besar daripada 0. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa negatif 7 lebih kecil daripada 3. Sehingga tanda yang tepat adalah B. Urutkan bilangan dari yang terkecil. Yang benar adalah, sudah kita ketahui bahwa bilangan negatif yaitu bilangan yang berada di kiri 0. Sedangkan bilangan positif adalah bilangan yang berada di kanan 0. Nilainya pun berbeda. Bilangan yang berada di kiri 0 nilainya lebih kecil daripada 0. Sedangkan bilangan yang berada di kanan 0 nilainya lebih besar daripada 0. Untuk itu, urutan yang terkecil menuju yang terbesar pasti diawali dari negatif, yaitu negatif 5, negatif 3, 0, 1, dan 2. Diagram di atas menunjukkan bilangan. Kita lihat jarak antara bilangan di sini ada 1, 2, 3, 4. Karena ini berjalan ke arah kiri berarti nilainya adalah negatif. Jadi diagram panah di atas menunjukkan bilangan negatif 4. Perhatikan garis bilangan di bawah ini. Lambang bilangan untuk titik huruf A, S, T, O adalah, kita lihat di sini ada negatif 3. Dapat diketahui bahwa bilangan yang berada di kanannya tentu lebih besar. Sehingga di sini kita tuliskan negatif 2, di sini negatif 1. Kemudian untuk bilangan yang berada di kanan 0 adalah bilangan positif. Sehingga setelah 0 tentu kita ketahui di sini 1, kemudian di sini 2. Jadi lambang bilangan untuk titik huruf A, S, T, O adalah negatif 2, negatif 1, 1, dan 2. Diagram panas di atas menunjukkan penjumlahan bilangan bulat, yaitu perhatikan anak panah yang ada. Di sini tentu nanti akan menjadi hasilnya. Ini di sini kita lihat ada dari 0 sampai negatif 3. Itu ada 1, 2, 3. Jadi di situ ada negatif 3 ya. Negatif 3. Kemudian karena arahnya ke kiri itu negatif, ini di sini karena arahnya ke kanan nanti akan menjadi positif. Jadi kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti nanti akan ditambah dengan positif 7. Jadi penjumlahan yang benar adalah A. Hasil dari negatif 7 ditambah 5.
Kita ibaratkan negatif 7 ini adalah hutang. Jadi kita memiliki hutang sebanyak 7. Sedangkan kita baru mempunyai uang 5 untuk membayarnya. Jadi hutang kita tersisa negatif 2. Jadi negatif 7 ditambah 5 adalah negatif 2. Hasil dari negatif 13 ditambah negatif 8. Kita umpamakan negatif 13 ini adalah hutang. Dan negatif 8 juga hutang. Sehingga kita memiliki hutang sebanyak negatif 13 ditambah lagi hutang negatif 8. Jadi hutang yang kita miliki adalah negatif 21. Hasil dari 4 ditambah negatif 3. Kita umpamakan 4 adalah uang yang kita miliki, karena bilangan positif adalah uang yang kita miliki, 4. Sedangkan kita memiliki hutang negatif 3. Jadi, uang yang kita miliki akan tersisa 1 untuk membayar hutang kita. Kita perhatikan angka dimulai dari 0. Di sini ada angka 1, 2. Karena di sini berada di kanan 0, berarti adalah 2. Kemudian kita perhatikan lagi anak panah. Karena anak panah ke kiri berarti nanti akan dikurangi. Jadi dikurangi berapakah? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2 akan dikurangi dengan 6. Sehingga hasilnya negatif 4. Kemudian diagram panah di atas menunjukkan pengurangan bilangan bulat. Kita lihat dimulai dari 0. Di sini ada 1, 2, 3. Karena di kiri 0, berarti di sini kita tulis negatif 3. Kemudian dikurangi dengan 1, 2, 3, 4. Dikurangi dengan 4, negatif 4. Sehingga hasilnya adalah, di sini kita lihat hasilnya adalah negatif 7. Hasil dari 21 dikurangi 17. 21 dikurangi 17. Kita gunakan dengan cara bersusun dengan teknik meminjam. 1 dikurangi 7 tidak bisa, sehingga kita minjam depan. 11 dikurangi 7 adalah 4. Jadi 21 dikurangi 7 adalah 4. Hasil dari 32 dikurangi 39. Jadi di sini kita memiliki uang 32. Kita ibaratkan 32 karena bilangan positif adalah uang yang kita punya. Sedangkan 39 karena di sini ada negatif, jadi kita anggap 39 adalah utang. Jadi ketika kita punya uang 32 sedangkan kita memiliki utang 39, maka yang tersisa bukan uang kita tetapi hutang kita, yaitu hutang kita masih tersisa negatif 7. Negatif 43 dikurangi 34. Kita perhatikan tandanya, di sini ada negatif. Berarti kita mempunyai hutang 43. Kemudian di depan 34 juga ada tanda negatif. Jadi kita tambahkan saja hutang kita. 34. Jadi hutang kita bertambah. Berapakah itu? 43 ditambah 34. Jadi 77. Itu adalah hutang yang kita miliki. Negatif 9 dikurangi negatif 6. Dapat kita ketahui bahwa jika ada dua tanda negatif bertemu, maka akan menjadi positif. Sehingga kita tuliskan negatif 9 ditambah 6 sama dengan ketika kita punya hutang 9 dan kita sudah mempunyai uang 6, maka yang tersisa adalah hutang kita.
Berapakah utang kita tersisa? Yaitu 9 dikurangi 6. Kita masih memiliki hutang negatif 3. Ibu membeli beras 73 kg, gula pasir 36 kg, dan membeli gandum 42 kg. Berat semua pembelian ibu berarti kita jumlahkan. Di sini ibu membeli 73 beras, akan kita jumlahkan dengan 36 gula pasir. Kita gunakan cara bersusun. 3 ditambah 6 adalah 9, 7 ditambah 3. Kemudian kita tambahkan lagi dengan gandum yang ibu beli. Kita tambah 42. 9 ditambah 2, 11. Kita simpan 1 di sini, 5, kemudian 1. Sehingga berat semua pembelian ibu adalah panjang jalan pemuda sepanjang 723 meter. Kemudian jalan tersebut diaspal 425. Kita kurangkan saja dengan teknik meminjam. Di sini 3 dikurang 5 karena tidak bisa kita pinjam dari depannya. Jadi di sini jadi nanti 13. 13 dikurangi 5 adalah 8. Kemudian karena di sini masih sisa 1. 1 dikurangi 2 karena tidak bisa kita pinjam dari depan. Ya, ini jadi 11. 11 dikurangi 2 adalah 9. Kemudian karena tadi ini kita sudah pinjam, di sini tinggal 6. 6 dikurangi 4 adalah 2. Kemudian karena sudah digunakan lagi 247, kita kurangkan lagi. 8 dikurangi 7, 1. 9 dikurangi 4, 5. Jadi panjang jalan yang masih berbentuk tanah dan belum digunakan adalah 51. Hasil dari 42 ditambah negatif 33 dikurangi 12. Kita perhatikan operasi yang ada di depan. Di sini kita ibaratkan 42 adalah uang yang kita miliki. Sedangkan negatif 33 adalah hutang yang kita miliki. Sehingga ketika kita punya uang 42 dan kita memiliki hutang 33, maka uang kita untuk membayar hutang akan tersisa. Kita kurangkan 42 dikurangi 33. 9. Jadi kita masih memiliki uang sebesar 9. Kemudian kita perhatikan operasi hitung yang kedua. Di sini kita tuliskan 9 dikurangi 12. Berarti ketika kita punya uang 9 dan kita masih mempunyai hutang 12, maka tentu hutanglah yang tersisa karena hutang kita lebih besar. Kita tuliskan negatif karena hutang adalah negatif. Jadi di sini 12 dikurangi 9 adalah 3. Jadi hutang kita yang tersisa adalah negatif 3. Negatif 30 dikurangi 22 ditambah 75. Kita perhatikan operasi yang ada di depan. Operasi hitung di sini kita memiliki hutang 30. Kemudian kita berhutang lagi 22. Jadi hutang yang kita miliki adalah 30, kita tambah 22, maka akan menghasilkan 52. Karena di sini negatif dan di sini negatif, ini adalah hutang. Jadi hutang kita masih 52. Kemudian di sini ada operasi hitung penjumlahan. Kita jumlahkan dengan 75. Di sini karena negatif adalah kita umpamakan hutang, di sini kita masih memiliki hutang 52, sedangkan kita memiliki uang untuk membayarnya 75. Berarti uang yang kita miliki nantinya akan tersisa. Berapakah itu? Kita kurangkan. 3, 2. Jadi ini ketika negatif 52 kita tambahkan dengan 75, maka hasilnya adalah 23. Hasil dari 9 dikurangi negatif 8 ditambah 7. Kita lihat di sini ada tanda negatif dan di sini ada tanda negatif. Ketika tanda negatif dengan negatif di sini bertemu, maka akan menjadi positif. Sehingga 9 ditambah 8 ditambah 7. Hasilnya tentu positif.
9 ditambah 8, 17. 17 ditambah 7 adalah 24. Jadi hasilnya adalah 24. Suhu udara pada siang hari adalah 32 derajat Celcius. Pada malam hari suhunya turun 8 derajat Celcius. Suhu udara pada malam hari adalah suhu mula-mula 32 derajat Celcius. Karena turun, tentu suhunya akan berkurang, sehingga kita kurangkan 32 derajat Celcius, kita kurangi 8 derajat Celcius. Sehingga suhu pada malam hari adalah 24 derajat Celcius. Seekor burung elang bertengger 65 meter di atas pohon. Burung tersebut melihat ikan di kolam pada kedalaman 15 meter. Jarak burung elang dengan ikan adalah: burung berada pada ketinggian 65 meter di atas pohon. Kemudian dia melihat kedalaman, sehingga karena kedalam tentu kita akan menjumlahkan 15 meter. Sehingga jarak burung elang dengan ikan adalah 65 ditambah 15, 80. Seorang pedagang mempunyai beras 475 kilo. Kemarin beras tersebut terjual. Karena terjual tentu kita kurangkan 380. 5, 9. Setelah dijual, beras tersebut masih sisa 95 kilo. Hari ini dia membeli lagi. Karena membeli lagi tentu jumlahnya akan bertambah. Kita tambahkan 145 kilo. Jadi jumlah beras pedagang tersebut adalah 240 kilo. Uang Salma semula 20.500. Diberi ayahnya 10.750. Sehingga ketika diberi tentu uangnya akan bertambah. Kita tambahkan 10.750. Uang Salma sekarang ada 31.250. Salma membeli sepatu seharga 23.400. Uang Salma sekarang tinggal, karena untuk membeli sepatu maka uang Salma berkurang. Kita kurangkan 23.400. 2 dikurang 4 tidak bisa, kita gunakan teknik meminjam. 12 dikurang 4, 8. 10 dikurang 3, 7. Jadi sisa uang Salma sekarang adalah 7.850. Daerah yang diarsir menunjukkan pecahan. Di sini kita lihat karena ini satu utuh, ini satu. Kemudian dibagi menjadi berapa bagian? Di sini ada 1, 2, 3. Jadi nanti tentu penyebutnya adalah 3. Karena ini dibagi menjadi 3 bagian. Nah, kemudian yang diarsir berapa bagian? Di sini ada 1 bagian yang diarsir. Sehingga di sini kita tulis 1. Pembilangnya adalah 1. Maka daerah yang diarsir menunjukkan pecahan 1/3. Untuk melengkapi titik-titik yang benar adalah di sini kita perhatikan ada 1, 2, 3, 4. Karena di sini ada 4 tanda titik. Sehingga pecahan yang kita miliki nanti akan memiliki penyebut 4. Kemudian untuk urutannya di sini kita mulai dari yang terkecil. 1/4, 2/4, 3/4, dan karena di sini 1 itu sama dengan 4/4. Jadi titik-titik pada kotak yang benar adalah 3/4. Tanda pembanding yang tepat antara 1/3 dengan 1/2.
Kita lihat, karena di sini penyebutnya beda, kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Kita samakan dengan menggunakan KPK. Di sini kita akan menjadikan per 6. Di sini menjadi 2 per 6, dan di sini menjadi 3 per 6. Sehingga tanda yang tepat adalah 1/3 lebih kecil dari setengah. Pecahan senilai dengan 3/4. Untuk mencari pecahan senilai, coba kita kalikan dengan angka terkecil terlebih dahulu. Kita kalikan 2, 3 dikali 2, 6, di sini 4 kali 2, 8. Kemudian coba kita kalikan 3. 3 dikali 3, 9, kemudian 4 dikali 3, 12. Kita kalikan lagi dengan 4. 3 dikali 4, 12. Di sini 4 dikali 4, 16. Sehingga pecahan senilai dengan 3/4 adalah A. Pecahan paling sederhana dari 24/36. Pertama-tama kita akan membagi dengan angka terkecil. Kita bagi 2, 24 dibagi 2, di sini ada 12. Kemudian 36 kita bagi 2, di sini 18. Karena belum paling sederhana, kita sederhanakan lagi. 12 dibagi 2 di sini 6, kemudian 18 kita bagi 2 adalah 9. Jika kita bagi 2 karena tidak bisa, maka kita naikkan, kita bagi 3. 6 dibagi 3 di sini 2, kemudian 9 dibagi 3 di sini 3. Sehingga pecahan paling sederhana dari 24/36 adalah 2/3. Hasil dari pecahan 38 ditambah dengan 4/8. Ketika kita menjumlahkan pecahan, kita lihat penyebutnya. Apakah penyebutnya sudah sama? Jika seperti ini, karena penyebutnya sudah sama, tidak perlu kita samakan penyebutnya. Langsung saja kita jumlahkan pembilangnya. 3 ditambah 4 adalah 7. Sehingga hasilnya 7/8. Kemudian untuk hasil dari 1/3 ditambah 1/4 ditambah setengah sama dengan, karena di sini pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda-beda, kita akan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kita samakan dengan KPK dari penyebut tersebut. Di sini kita jadikan 12. Kemudian 12 kita bagi 3, 4 kita kali 1. Di sini kita tulis 4. Kemudian ditambah dengan 12 dibagi 4. Kita kali 1, 3. Kemudian ditambah dengan 12 dibagi 2, 6, dikali 1, 6. Sehingga hasilnya 4 ditambah 3, 7, 7 ditambah 6, 13. 13/12. Ibu membeli tepung setengah kilogram. Di rumah ibu masih mempunyai 3/4 kilo. Banyak tepung ibu adalah karena ibu membeli setengah kilo, sedangkan di rumah ibu sudah mempunyai 3/4, maka kita akan menjumlahkan. Setengah kita jumlah dengan 3/4. Kita perhatikan, di sini penyebutnya masih berbeda, maka kita akan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kita jadikan penyebut 4 ya, kita gunakan KPK dari dua bilangan ini. Kita gunakan 4 saja, kemudian 4 dibagi 2, 2. Kemudian kita tambah dengan, karena ini sudah sama 4 penyebutnya, kita tulis 3 di sini, yaitu hasilnya adalah 5/4. Hasil dari 7/8 dikurangi 5/8. Sebelum mengurangi, kita perhatikan penyebut terlebih dahulu. Karena di sini penyebutnya sudah sama, maka langsung saja kita kurangkan. 7 dikurangi 5 adalah 2. Sehingga di sini hasilnya adalah 2/8. 5/6 dikurangi 1/2. Karena di sini penyebutnya berbeda, maka akan kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Kita jadikan per 6. 6 dibagi 6, 1. 1 dikali 5, 5. Di sini. Kemudian 6 kita bagi 2 adalah 3. 3 kali 1, 3. Sehingga 5 dikurangi 3 adalah 2.
Kita tulis di sini 2/6. Karena dalam pilihan tidak ada pilihan 2/6, maka kita sederhanakan. Di sini kita bagi 2, sini 1, kemudian 6 kita bagi 2, 3. Sehingga hasilnya adalah 1/3. Titin mempunyai gula 7/10 kg. Sudah digunakan 1/4 kg dan digunakan lagi 1/5 kg. Gula Titin sekarang tinggal gula mula-mula itu adalah 7/10. Kemudian karena sudah digunakan akan kita kurangi 1/4. Karena digunakan lagi, kita kurangi lagi 1/5. Di sini karena penyebutnya belum sama, maka kita akan penyebutnya kita samakan terlebih dahulu. Kita jadikan per 20. 20 dibagi 10, 2 kali 7. Di sini kita 14. Kemudian kita kurangi 20 kita bagi 4, 5 kali 1, 5. Kemudian kita kurangi lagi 20 dibagi 5 adalah 4. Sehingga 14 dikurangi 5 adalah 9. Kemudian 9 dikurangi 4 adalah 5. Sehingga hasilnya 5/20. Bilangan Romawi 50 adalah, kita ketahui C adalah 100, kemudian L adalah 50, D 500, M adalah 1000. Sehingga bilangan Romawi 50 adalah L. Lambang bilangan asli dari C, X, L, V. Kita ketahui bahwa C adalah 100, X adalah 10, L 50, V adalah 5. Di sini kita perhatikan, C memiliki nilai tertinggi, sehingga nanti adalah 100. Kemudian di sini, karena X lebih kecil daripada L, maka tidak mungkin X tambah L. Tentu ini adalah di kiri, jadi kita kurangkan. L kita kurangi dengan 10, maka di sini 40. Kemudian untuk V adalah 5. Sehingga bilangan C, X, L, V itu berarti 145. Lambang bilangan Romawi dari 2011. Kita ketahui bahwa 1000 itu adalah M. Sehingga untuk 2000 kita akan menulis M. Kemudian untuk 11 itu berarti 11 itu sama dengan 10 ditambah 1. Untuk bilangan Romawi 10 itu adalah X dan 1 adalah 1 seperti ini, I. Jadi untuk 2011 adalah X, I seperti ini. Lambang bilangan asli dari X, L, I, X. Kita ketahui bahwa di sini L adalah 50, sehingga di kiri itu berarti dikurangi. Ini 10, berarti seperti ini adalah 40. Kemudian untuk ini 10. Dan ini 1. Berarti ini adalah 9. Maka lambang tersebut adalah 49. Nama bangun ruang di atas adalah bangun ruang yang memiliki bentuk hampir sama adalah balok dengan kubus. Akan tetapi di sini kita perhatikan rusuk-rusuknya panjangnya sama. Sehingga bangun ruang yang memiliki ciri rusuk sama panjang adalah kubus. Bangun ruang kerucut ditunjukkan oleh ini adalah kubus, kemudian ini balok, ini tabung, dan ini adalah kerucut. Sehingga bangun ruang kerucut adalah D. Banyak sisi bangun di atas adalah, kita hitung, 1, 2, 3,
4, 5, 6. Jadi banyak sisinya adalah 6. Banyak sisi bangun di atas adalah, kita hitung, di sini ada 1, di tengah 1, kemudian di bawah juga ada 1, sehingga banyak sisinya adalah 3. Banyak rusuk bangun balok, kita gambarkan bangun balok. Kita hitung rusuknya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sehingga rusuknya ada 12. Banyak titik sudut pada bangun kubus adalah, kita gambar terlebih dahulu bangun kubus. Kita hitung titik sudutnya. Titik sudut adalah pertemuan dari dua rusuk ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga titik sudut bangun kubus adalah 8. Perhatikan jaring-jaring kubus ini. Daerah yang berhadapan dengan daerah yang diarsir adalah nomor. Di sini akan menjadi alas, sehingga kita perlu untuk mencari atap kubus. Di sini nanti akan menjadi sisi di samping, kemudian ini juga akan ke sini. Jadi yang akan menjadi alasnya adalah nomor 4. Bangun di atas mempunyai sumbu simetri sebanyak. Ini adalah bangun yang kita sering sebut dengan nama elips ya. Bangun elips memiliki sumbu simetri yang tidak terhingga. Hasil pencerminan yang benar adalah, kita lihat di sini, jika ini, maka harusnya pencerminannya di sini. Kemudian jika ini, maka harusnya di sini. Ini harusnya ini berada di sini. Jadi yang paling tepat adalah B. Gambar jaring-jaring balok yang benar adalah ini, karena ini salah, ini juga ini salah, ini terlalu lebar. Jadi yang benar adalah B.